Kalau untungnya jadi Pak Ade. Kalau kemudian ternyata Bu Airin berubah pikiran, Pak Ade mungkin pasangannya bukan sama Bu Airin loh Pak Ade. Mungkin dari versi Pak Ade ceritanya seperti apa tuh sampai kemudian akhirnya Bu Airin tetap menuju melabuhkan hatinya lah meminta dukungan dari PDIP Pak Ade. Pertama begini, kan di semua partai ada proses ya, ada mekanismenya. PDI Perjuangan juga sama, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa kita membuka pendaftaran di PDI Perjuangan Banten. Dan yang daftar itu dari internal dan eksternal. Yang internalnya itu salah satunya saya dan Bang Rano. Yang eksternal Ibu Airin. Jadi internal itu ada 2 orang, eksternalnya banyak lah. Salah satunya adalah Ibu. Ya itulah yang kita ini kan ke DPP. Kita sampaikan bahwa ini yang daftar ke kita. Mengenai gunjang-ganjing itu perjalanan lah. Ujian kesabaran untuk jadi seorang pemimpin. Saya kira itu aja. Yang sabar juga bukan cuma Mbak Airin, Pak Ade juga kayaknya ujian kesabaran buat Pak Ade juga ya. Karena gini, pada saat memang waktu itu partai tidak memberikan, itu kan pada saat setelah putusan MK. Pada putusan MK dan ada satu kesempatan di mana PDI Perjuangan sebetulnya bisa sendiri ya Pak ya, bisa sendiri saat itu. Yang saya pikirkan hanya bahwa hasil survei seperti itu pun juga bukan karena kerja saya sendiri, tapi kerja 2 tahun lebih teman-teman struktur partai di tingkat kabupaten kota, pengurus kecamatan, pengurus kelurahan dan desa, jaringan, relawan. Jadi manakala saat itu saya berhenti, terus gimana orang-orang yang selama ini membantu saya gitu, itu yang saya bayangkan yang mereka sudah yang mereka mendukung Ibu Airin. Yang mereka sudah memberikan materi, moral dan juga tentunya segala sesuatunya sehingga sampai di posisi seperti ini. Jadi manakala kesempatan ada, saya bismillah, saya izin juga dan itu diperbolehkan juga oleh Partai Golkar. Ya saya jalan. Dan satu pertanyaan sempat ada pertanyaan juga dari teman-teman, mungkin temannya Mbak Afi yang bilang, kok Bu Airin ambisius banget sih, karena kan udah jadi DPR tapi tetap aja ngotot gitu kan ya Mbak ya pertanyaan. Kurang lebih gitu kan, kekeh banget nih. Iya, saya cuman jawabannya kemarin, terima kasih kepada Agim. Saya pada saat selesai saya ditanya itu, saya buka Instagram, scrolling, tiba-tiba muncul Agim yang menyatakan, janganlah ambisius karena jabatan, tapi ambisilah karena kebermanfaatan. Itulah yang akhirnya saya berpikir yang tadi saya bilang, ternyata saya harus lebih istiqomah dengan tujuan saya awal. Dari 2 tahun yang lalu saya putuskan untuk maju pun juga lebih kepada hal bagaimana bisa memberikan kebermanfaatan. Oke, dan pasangannya ini berarti nama Pak Ade ini bukan muncul seketika ya? Memang dari awal ternyata sudah dijodohinnya sama Pak Ade ya Bu ya? Ada proses, ada tahapannya Pak Ade ya. Di PDIP ada tahapannya, mungkin Pak Ade juga sebelumnya dengan siapa, saya pun juga sama. Kita juga komunikasi, bahkan saya daftar di semua partai yang buka saat itu. Jadi semua partai yang buka pendaftaran, saya pendaftaran. Walaupun saya juga jadi kepikirannya apa saya kayak masuk anak sekolah gitu kan, zaman dulu kita yang belum tentu kita terima gitu juga ya. Cari cadangan mana yang bisa masuk. Belum tentu juga kita terima, tapi pengalaman saya karena kita harus menyentuh semuanya. Karena kalau pilkada itu kan lebih kepada figur, partai politik adalah yang mengusung. Lalu cerita kemudian bagaimana strategi ke depannya ketika satu sisi ya, Ibu berlabuh ke partai yang kita lihat bahwa menjadi kompetitor dari koalisi Golkar pada saat itu, di awal-awal itu gitu. Bagaimana strateginya dan bukankah itu, maaf ya, mungkin kalau tadi Pak Bahlil bilang ini ibu kandung, ini anak durhaka jangan-jangan gitu. Enggak ya, kalau menurut saya sih sebetulnya politik itu dinamis. Saya mulai ikut dalam politik itu periode kedua sebagai ketua DPD. Walaupun sebelumnya sempat ikut-ikut beberapa kegiatan aktif di Partai Golkar, tapi bukan jadi pengurus. Saat jadi pengurus yang pengurus itu di tingkat kota Tangsel dan juga tentu saat kemarin ikut masuk di DPP Partai Golkar. Belajar dari pengalaman, politik itu dinamis. Dan politik itu adalah kepentingan, bagaimana memberikan kebermanfaatan dan ketemu di titik tertentu untuk bisa. Jadi menurut saya yang tidak ada apa ya, kalau di politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi, itu saya lihat itu. Jadi makanya pada saat kemarin setelah pileg, pilpres, saya pikir udah selesai kan, nih gak ada masalah apa-apa lagi kan, kita jalan-jalan aja. Jadi saya silaturahmi dengan semuanya. Aja tuh ya. Saya silaturahmi dengan semuanya karena saya berpikir menjadi contoh kan pada saat Pilpres 2019 Pak Jokowi dengan Pak Prabowo saling merangkul kan di situ juga kan gitu, dalam arti bahwa ini pun juga pada saat pileg pilpres selesai, pilkada sesuatu yang berbeda gitu kan, harusnya sesuatu yang berbeda dan cair untuk bisa berkomunikasi. Dan saya melihat tidak bisa sama di antara 37 provinsi maupun juga 514 kabupaten kota. Tetapi saya memahami pastinya setiap masing-masing DPP partai politik di Indonesia ini kan ada kebijakan-kebijakannya gitu kan. Jadi apa pertimbangannya dari PDIP akhirnya setelah banyak yang melamar juga? Kalau tadi Pak Ade bilang salah satunya Bu Airin gitu. Oke, Bang Rano sudah ditugaskan ke Jakarta. Jadi Pak Ade nih. Nah, lalu kemudian kenapa akhirnya PDIP tetap memilih Ibu Airin? Kita harus objektif menilai Ibu ya. Dimana kan elektabilitas Ibu kan tinggi. Artinya dan itu juga kita kan punya jaringan di bawah, akar rumput lah ya.
kita juga nanya-nanya ke akar rumput, bagaimana untuk Banten ini siapa sih yang layak jadi gubernur. Ternyata hampir rakyat Banten sebagian besar itu inginnya Ibu Airin. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan partai, sehingga ini kita laporkan ke DPP. Kita jelaskan ke DPP, faktanya seperti ini, mekanismenya kan tergantung DPP. Dan alhamdulillah DPP, terutama Ibu Haja Maimunah Soekarnoputri, ini merekomendasi kami berdua. Intinya itu. Dan sesuai dengan hatinya Pak Ade juga nggak? Iya, sesuai. Sebenarnya udah kenal lama belum sih Pak Ade sama Bu Airin nih? Saya kenal beliau kan wali kota, saya wakil bupati. Iya. Jadi sering ketemu, dan juga saya juga nanya-nanya juga di Tangerang Selatan, dari mulai masyarakat yang paling bawah sampai ke pejabatnya saya tanya, jujur aja saya tanya tentang Ibu, dan semuanya itu positif. Apa jawabannya? Masa Semuanya jangan gara ada Ibu Airin di sini atau udah jadi Saya pasangan baru Ibu tahu Airin? kalau Pak Serius? Ade Baru tahu ya Bu Airin? Baru tahu saya. Apa? Betul. Contohnya apa? Pertama, Jawabannya? soal bagaimana pembagian tugas. Pembagian tugas antara Ibu Wali Kota dengan jajarannya. Ternyata kan positif semua, Pak. Intinya bahwa oke lah, kalau yang namanya wakil itu kan membantu daripada gubernurnya. Artinya matahari kan harus satu, nggak boleh ada matahari dua. Itu kenapa? Karena yang kita urus adalah rakyat. Kalau matahari dua nanti kepanasan. Udah. Saingan Kan malah ya? Malah Oke. saingan. Malah jadi nggak baik. Jadi lah, udah nggak elok. mengukur peran juga lah Saya Pak Ade udah. ini ya. Karena saya jadi wakil bupati 2 periode kan udah tahu persis. Ya, izin. jadi ada permintaan dari teman-teman PDI Perjuangan waktu itu, Bu Airin jangan sampai wakilnya jadi cuman gunting pita. Saya bilang enak banget jadi wakil gunting pita. Masa nggak Tapi banyak kerja? loh yang bilang Pak Ade enak banget dapat pasangannya Bu Airin karena surveinya tinggi banget gitu. Pak Enggak Ade lah, terus nggak gitu mungkin. nggak? Tetap Nggak harus ya? bersama-sama. Apalagi Iya, nanti pada bersama. saat insya Allah Betul. amin menang dan dilantik, pengalaman saya ya dengan Pak Benyamin Daphni sebagai wakil wali kota Iya. Tangsel harus saling melengkapi. Nggak mungkin wali kota bisa berjalan sendiri, apalagi gubernur dengan luas wilayah yang begitu besar. Iya. Dan mudah-mudahan Pak Ade yang perwakilan dari Banten Selatan bisa memberikan masukan kepada kita sehingga kita bisa membuat kebijakan yang tepat untuk di wilayah Banten Selatan dan tentu saling mengisi dengan segala kelebihan kekurangan. Sebagai manusia pasti saya jauh dari sempurna, Pak Ade juga sama. Tetapi kita sebagai kepala untuk bersama-sama harus ada harmonisasi gitu. Jadi itu Oke. penting dalam waktu 5 tahun untuk bisa menyelesaikan apalagi janji-janji saat kita kampanye. Betul sekali. Oke, kita harus jeda Bu Airin. Tapi Iya. saya putarkan dulu ada video yang viral. Pasti Bu Airin Pak Ade udah kebayang. Kita akan puterin video yang mana. Video dari pidato Ketua Umum PDIP Ibu Megawati yang dinilai cukup keras ya. Ini urusan warna. Terutama untuk warna Bu Airin pada saat deklarasi dukungan. Kita simak bersama statement yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri berikut ini. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen. Urusan warna baju merah hitam lalu kemudian berubah jadi kuning dan segala macamnya. Seperti apa tanggapan Bu Airin? Dan juga mungkin Pak Ade bisa menambahkan cerita di balik statement Bu Megawati itu apa sih, kenapa sih gitu untuk meluruskan mungkin sentimen yang ada di luar sana. Tapi kita jeda dulu, usai jeda kita lanjutkan. Pemirsa Panggung Demokrasi tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.